Baiklah, tumbuhan yang ada di tempat saya yaitu Sumatera Utara, yaitu ini ada tumbuhan bandotan atau yang sering disebut di tempat saya itu tumbuhan si bau-bau. Ekstrak pada tumbuhan si bau-bau ini dapat kita gunakan sebagai obat luka, dapat kita gunakan sebagai obat malaria, mengurangi kadar gula darah, mengobati mah juga dapat. Tumbuhan bandotan ini dapat kita ambil atau kita dapatkan di sekitar kita. Cara penggunaannya cukup mudah. Kita hanya dapat mengambil daunnya, misalnya mengambil daunnya seperti ini, dan kita menumbuk atau menghancur-hancurkannya. Lalu kita olesin di sekitar tempat luka kita. Ini dapat mengurangi perih pada luka kita dan dapat juga mempercepat pengeringan darah kita agar tidak terus keluar seperti ini. Dan kalau misalnya untuk pengobatan lain, kita dapat mengambil daunnya dan kita rebus, airnya dapat kita minum. Atau dapat juga misalnya obat apa seperti ini ditumbuk dan ditempelkan di sekitar luka kita. Seperti itu. Terima kasih. Manfaat akar pohon aren sebagai obat tradisional. Akar dari pohon aren memiliki khasiat dalam pengobatan. Kandungan dari akar aren adalah kalium dan silikat yang memiliki khasiat diuretika, yaitu memperlancar buang air kecil. Akar tanaman aren berfungsi untuk mengobati ruam kulit dan batu ginjal. Rebusan akar aren merupakan ramuan yang cukup ampuh untuk meluruhkan kencing batu. Diminum secara rutin dalam terapinya. Caranya sederhana saja, yaitu ambil akar alang-alang 1 genggam, lalu akar aren juga 1 genggam. Bersihkan, kemudian rebus dengan air secukupnya saja hingga mendidih, lalu saring dan dinginkan. Kemudian minum cukup 1 kali sehari saja. Kalau suka dapat dicampur dengan gula sedikit biar terasa lebih enak diminum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Krisma Selviani Burumancorang dengan NIM 2010110314. Di sini saya akan memaparkan beberapa tanaman obat yang berada di Sumatera Utara. Yang pertama yaitu tumbuhan sirih. Tumbuhan sirih sudah sangat dikenal banyak orang, apalagi di Indonesia. Dari dulu daun sirih ini dikenal sebagai tanaman obat yang kaya akan manfaat karena mempunyai khasiat seperti vitamin C, tiamin, dan cyanin, sehingga tanaman obat ini banyak digunakan untuk obat apa saja. Nah, di sini saya akan memaparkan tanaman obat ini sebagai obat luka. Bahan-bahan yang digunakan: 1 sendok makan gula, 1 sendok makan minyak, kemudian 1 lembar daun sirih, kemudian 1 genggam tembakau hitam. Nah, cara pembuatannya: gigit sirih atau kunyah sirih bersamaan dengan gula. Kemudian setelah dikunyah, taruh ke dalam 1 wadah. Setelah itu, campurkan ke dalam wadah tersebut minyak, 1 sendok minyak, kemudian masukkan tembakau 1 genggam. Setelah itu, aduk semua sampai rata, remas-remas sampai getah dari tembakaunya keluar. Kemudian untuk yang kedua, tumbuhan jeruk nipis. Jeruk nipis ini sangat dikenal sebagai obat batuk. Jeruk nipis yang punya kandungan minyak atsiri sehingga dapat melemaskan otot-otot pernapasan. Cara untuk membuatnya: yang pertama,
peras setengah atau sebagian jeruk nipis, atau satu juga boleh sesuai dengan selera. Kemudian masukkan ke dalam cangkir atau gelas, lalu masukkan 1 sendok kecap. Setelah itu aduk sampai rata. Kemudian karena rasanya yang asam, minum sedikit demi sedikit agar otot-otot yang pernapasan kita mulai melemas dan dapat mengetahui khasiatnya. Untuk khasiat yang lebih maksimal, minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai 2 jenis obat yang kaya akan manfaat, sehingga ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Abrimayanti Bongga, dan saat ini saya akan memaparkan salah satu tanaman obat, yaitu tumbuhan obat mayana. Pemanfaatan tanaman obat dengan ramuan tradisional dianggap sebagai media pengobatan alternatif yang lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tumbuhan obat yang digunakan masyarakat adalah miana, atau di daerah Toraja lebih dikenal dengan mayana, atau lebih umumnya dikenal dengan tumbuhan iler. Miana merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam daftar 66 komoditas tanaman biofarmaka. Kegunaan dari tumbuhan ini adalah pengobatan tradisional antara lain bronkitis, asma, diare, demam, epilepsi, dan TBC. Manfaat lain dari daun miana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengobati diabetes, yang kedua dapat menyembuhkan demam dan menurunkan panas, yang ketiga menyembuhkan tifus, yang keempat meringankan gejala batuk, berdahak, dan asma, yang kelima mencegah radikal bebas. Adapun cara mengolah daun miana ini menjadi obat, yaitu yang pertama, ambil 7 lembar daun miana ini, kemudian dicuci lalu ditumbuk, kemudian diberi air panas lalu diperas atau disaring. Selanjutnya dicampurkan dengan madu karena daun ini terasa pahit. Setelah itu ditambahkan kuning telur bila diperlukan, kemudian diminum pada saat pagi dan malam hari. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, khasiat dari daun miana ini akan dapat kita rasakan di hari-hari selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, salah satu tanaman obat tradisional yang berasal dari Toraja itu tanaman obat kumis kucing. Nah, tanaman kumis kucing ini dikenal dengan nama latin Orthosipon aristatus. Ini merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang mempunyai banyak manfaat dalam menanggulangi berbagai macam penyakit, seperti mengobati gangguan ginjal, menyembuhkan infeksi pada saluran kemih, mengatasi rematik, meredakan batuk, juga menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi gatal pada alergi, serta mengobati penyakit kencing batu. Nah, cara pengolahannya ada 2 cara. Yang pertama dengan cara merebus 4-5 lembar daun kumis kucing dengan segelas air dan dimasak hingga mendidih. Kemudian air dari rebusan ini diminum 3 kali sehari. Dan cara yang kedua dengan cara menghaluskan 50 gram daun kumis kucing dengan 150 ml air dan menyaring airnya. Kemudian airnya dituang ke dalam gelas dan dapat diminum bersama dengan campuran madu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Willy Shensiwung Dalipang dengan NIM 20101103023. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat daun pucuk merah, baik kesehatan dan cara pengelolaannya. Dan
yang pertama saya akan membahas tentang manfaat daun pucuk merah terhadap kesehatan. Manfaat daun pucuk merah yang pertama yaitu dapat mengurangi stres dan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas yang berbahaya. Kemudian yang kedua, dapat mengobati tumor dan kanker. Yang ketiga, dapat mencegah penyakit diabetes. Kemudian yang terakhir, dapat menurunkan kadar asam urat. Dan itu semua adalah manfaat daun pucuk merah terhadap kesehatan. Kemudian kita akan masuk dalam cara mengelola daun pucuk merah sehingga dapat memberikan khasiat baik kesehatan. Langkah yang pertama, siapkan tumbuhan daun pucuk merah. Untuk pengelolaannya kita ambil yang pucuknya saja yang berwarna merah. Langkah yang kedua yaitu cuci pucuk merah tersebut yang sudah kita pisahkan sebersih mungkin. Jika sudah bersih, masukkan daun pucuk merah tersebut dalam suatu tempat untuk mengelolanya. Langkah yang ketiga yaitu masukkan air ke dalam tempat tersebut. Untuk takarannya saya menggunakan gelas seperti ini. Sini saya menggunakan takaran 3 kali gelas ini untuk mendapatkan hasil 2 gelas nanti jika sudah matang. Selanjutnya nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian untuk proses pengelolaannya sekitaran 15 menitan. Jika sudah 15 menit, maka matikan kompor. Kemudian hasilnya akan seperti ini, berwarna kuning. Kemudian tunggu beberapa menit untuk mendinginkannya, karena akan dituang ke dalam gelas. Dan ini adalah hasilnya. Jadi 3 gelas itu hasil